Penjara gitu. Village power. Baik, kita coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mari kita praktekkan irama ros di basmalah versi Syekh Abdurrahman Sudais. Bismi, irama rendah. Bismi, kita naikkan sedikit menjadi irama dah. Bismillahi, Bismillahi. Lalu kita lebih tinggikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa bin Maryam Allahumma. Hati-hati guys, kalimat yang satu ini adalah lafzul jalalah. Loh, bukannya lafaz Allah seperti ini? Betul guys. Baik, jadi gini guys, lafaz Allahumma itu berasal dari ya Allah. Di sini ada ya nida. Ya nida di sini dibuang, maka menjadi Allahu. Sedangkan mim bertasydid di sini sebagai pengganti dari ya nida. Ya nida itu ada dua huruf, ada ya dan alif. Sedangkan mim bertasydid pun juga menunjukkan dua huruf, ada mim sukun dan mim berharokat. Maka yang asalnya ya Allah menjadi Allahumma. Apalagi di lafaz Allahumma ini sebelumnya berharokat fathah, maka harus kita tafkhimkan seperti ini. Qala Isa bin Maryam Allahumma, bukan Maryam Allahumma, tapi Maryam Allahumma. Rumus cepat menghafal hukum mim mati. Bagi yang ingin tahu, jangan skip video ini. Rumusnya gampang banget guys. Hukum mim mati itu ada 3. Nah, sebelum kita mengenal nama-nama istilahnya, mari kita rumuskan terlebih dahulu ya. Nah, pertama kita pasangkan terlebih dahulu 3 mim sukun seperti ini. 1, 2, 3. Berikutnya kita pasangkan mim dan huruf ba seperti ini. Mim, ba. Maka kita sudah mendapatkan 2 hukum bacaan. Sedangkan yang ketiga, itu semua huruf selain mim dan huruf ba. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Nah, sekarang kita akan tempelkan nama istilahnya. Yang pertama adalah mim sukun bertemu mim, itu hukumnya adalah idgham mimi atau idgham mitslain. Yang kedua, mim sukun bertemu huruf ba itu adalah hukumnya ikhfa syafawi. Sedangkan yang ketiga, sepertinya teman-teman sudah tahu nih. Coba dong chat di kolom komentar jawabannya. Mim sukun bertemu semua huruf selain mim dan huruf babna baununa bina bibna baini bubna bana bana baununa bina bina baini. Dan kabar terbaik dulu ya, barokah selalu dan juga mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Abdullah dari Lembaga Sobat Ngaji telah launching program terbaru dari kami, yaitu program Kenang-Kenangan Abadi Sepanjang Masa. Nah, gimana sahabat? Mau tidak nih dibikinkan video kenang-kenangan oleh Sobat Ngaji? Tapi teman-teman, ayah bunda tidak usah khawatir. Untuk program ini mudah kok. Bahkan saya jamin 99% ayah bunda teman-teman bisa mempraktekkan program ini seperti ibu-ibu yang sudah siap nih untuk rekaman murattalnya. Dengan adanya program ini, bukan bagus dan tidaknya bacaan Al-Quran kita, tapi berapa mau dan istiqomahnya kita mempelajarinya. Ini salah satu jamaah yang kami bina
bagaimana meski semuanya masih tahap belajar ya. Tapi ini ikhtiar kami ingin memberikan kebahagiaan kepada jamaah berupa video kenang-kenangan abadi sepanjang masa dari Sobat Ngaji Official. Dan video ini akan dikenang sepanjang masa oleh anak cucu kita dan generasi berikutnya. Karena kita tahu suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi video ini akan hidup terus dan memotivasi, menginspirasi kepada yang lainnya, tidak hanya yang muda, juga yang sudah berusia lanjut. Insya Allah semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah atas doa dan support teman-teman sahabat Al-Quran, program ini berjalan dengan lancar. Sekarang giliran kalian yang datang ke kota kami. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan ini hasilnya. Hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Program Sobat Ngaji keren. Bismillahirrahmanirrahim. Faidan nujumu tu'ayyi yaumin ujjilat yauma idil lil mukadzirin ma'lum. Yauma idil lil mukadzibin. ولا يؤذن لهم فيعتذرون المتقين في ظلال وعيون ويل يومئذ للمكذبين والعاديات ضبحا Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasyaa'alun. Wadduha walaili idza saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat Bapak Ibu sekalian. Amin. Alhamdulillah ya, bertemu lagi. Ya, siap, mudah-mudahan tidak bosan ya Bapak Ibu ya. Melihat saya terus insya Allah. Nanti insya Allah besok selang dengan asatidz yang lain ya. Kebetulan besok full saya dari pagi banget ya, full 1 harian, tidak bisa di kantor, jadi sehingga ada yang mengisi nanti insya Allah. Pokoknya tetap semangat Bapak Ibu sekalian ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma sholli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita diberikan lagi kesempatan oleh Allah ya. Meskipun selang beberapa menit tadi ya kita kajian, sekarang alhamdulillah gabung lagi. Dan Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan juga tentunya semangat ya. Apalagi meskipun kaum ibu-ibu memang lagi sibuk-sibuknya di dapur, tapi di sini ada yang standby juga di sini, berarti masya Allah ini. Ya, apakah sudah beres Bu masaknya Bu? Sudah beres? Oh, nggak masak? Masaknya kapan Bu? Masaknya Nanti aja, masya Allah ya. Insya Allah ada waktu ini ya. Ada waktu sekitar 40
45 menit ya, masih aman ya Ibu Bapak ya. Baik, pokoknya maksimalkan saja insya Allah. Apapun yang Bapak Ibu amalkan pada sore hari ini semuanya berpahala insya Allah ya, berlipat ganda. Terkhusus bagi ibu-ibu tentunya izin dulu ke suaminya ya, mau ikut kajian dulu gitu ya, biar tidak salah paham. Gak Oh izin, gitu, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Baik, siap Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang itu kajiannya apa berarti? Laki, Ustaz. Talaki, siap. Talim ya. Talaki 5 menit. Faktanya lebih dari 5 menit per orangnya ya, nggak apa-apa. Itu hanya judul saja ya. Dan memang sebetulnya kalau video itu memang rata-rata 5 menit sih Bu ya, 5 menit untuk talimnya ya. Makanya ini konsepnya saya ambil dari konsepnya radio, karena saya itu juga alhamdulillah mengikuti programnya MKFM, mungkin pernah mendengar ya, MKFM yang mana di Daur Tauhid ya, yang guru besarnya Ustadz Gimnasiar atau Aagim ya. Beliau mempunyai program dan radio, dan alhamdulillah setiap hari Kamis itu programnya seperti ini ya, talaki. Tapi bedanya memang dengan talim ya luar biasa. Kalau talim di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat saya gitu ya, bahkan bisa interaktif. Kalau di radio itu enggak ya, hanya mengirimkan voice note saja, nanti langsung dikoreksi untuk bacaannya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, karena untuk sore hari ini kita bertalaki dan biar Bapak Ibu sekalian pun juga sambil menyiapkan buat berbuka sahur, jadi simak dulu awal ini ya. Awal bacaan ini disimak dulu, nanti kita akan bedah. Setelah itu nanti Bapak Ibu sekalian tinggal nunggu giliran saja ya, nunggu rezekinya insya Allah ya. Baik, kita akan mulai ya. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, saya akan contohkan cara bacanya. Nanti Bapak Ibu menyimak terlebih dahulu ya. Terus saya akan coba bedah juga untuk tajwidnya ya. Bedah sekilas seperti biasa ya, karena kita talaki di sini kita akan coba menyesuaikan dengan kadar kemampuan Bapak Ibu sekalian ya. Bisa jadi ada yang ada yang banyak koreksiannya, ada yang sedang koreksiannya ya, beda-beda nanti tergantung kemampuan ya. Tapi kalau kata guru saya seperti ini Bu. Kalau kata guru saya, ketika bertalaki kita banyak dikoreksi, berarti guru kita sedang meningkatkan kualitas kita gitu ya. Kalau lebih banyak koreksinya, berarti guru kita sedang meningkatkan kualitas kita. Kalau misalkan koreksiannya sedikit, bisa jadi guru kita memaklumi kita gitu ya. Jadi pokoknya tetap ya, pokoknya fokusnya nggak ke sana dulu, tapi fokus apa yang kita saat ini ada kesempatan Bapak Ibu sekalian talaki, yuk kita maksimalkan ya. Baik, insya Allah Bapak Ibu sekalian saya akan contohkan terlebih dahulu untuk cara bacanya. Bapak Ibu sekalian silakan untuk kerjasamanya mohon di off-kan terlebih dahulu untuk mikrofonnya, agar tidak ada suara yang menutup suara saya. Dikarenakan kalau Zoom ini kalau ada suara satu kedua biasanya antara salah satunya ketutup ya, seperti itu. Jadi biar aman dulu. Oke, aman ya? Baik. Baik, saya awali dari ta'awudz, lalu kita langsung memasuki ke ayat keempat ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sudah cukup ya untuk cara bacanya. Terus nanti di sini dikarenakan wakofnya jauh ya Bapak Ibu sekalian, boleh nanti Bapak Ibu bisa berwakof ya. Contoh misalkan kita bahas wakof dulu ya. Bapak Ibu bisa tadi sesuai yang saya baca, sebentar, saya kondisikan dulu. Nah, ini ya, misalkan sampai syiaan ya, di sini kita awali atau ibtidanya di waja'ala ya. Atau misalkan Bapak Ibu sekalian terlalu panjang, masih ke sini masih terlalu panjang, bisa berhenti di fil ard ya, fil ardi berhenti,
dan bisa melanjutkan langsung saja waja'ala. Ya, bisa melanjutkan waja'ala. Tergantung nanti kondisi Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan bisa mengejar tadi yang saya baca, silakan coba ya. Terus kalau tidak, kalau seperti itu misalkan bagian sini, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bagian bawah ini, bagian bawah ini perlu berwakaf juga. Kalau tadi kan saya langsung ya dari waja'ala sampai sini ya. Barangkali ibu bapak sekalian tidak kuat nafasnya, bisa berhenti di minhum saja. Minhum ya. Waja'ala ahlaha syia'an yastad'ifu ta'ifatam minhum. Nah, sampai sini. Ibtidanya, coba di sini. Yastad'ifu ya. Nah, sesudah itu baru ditamatkan sampai sini. Kalau misalkan masih kurang kuat misalkan ya, Bapak Ibu sekalian bisa berhenti di yudabbihu abna'ahum, berhenti di sini ya. Bisa lanjut boleh, tapi lebih disempurnakan ibtida saja. Ibtida di yudabbihu abna, seperti itu kurang lebih ya. Untuk bab waqaf aman sepertinya. Untuk pilihannya itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita akan bahas berkaitan dengan tajwidnya ya. Kita akan bedah tajwid ringkasnya. Jadi tidak terlalu melebar, karena kalau misalkan kita ngebahas guna musyaddadah itu bisa melebar Pak Bu ya. Bisa melebar, bisa jadi 1 jam kita bahas ya tentang guna musyaddadah. Tapi ini kita ringkas saja. Bapak Ibu sekalian, ketika menemukan nun bertasydid, kita ini menggunakan mushaf Al-Quran Indonesia ya, standar Indonesia. Jadi tanda-tandanya mushaf Al-Quran Indonesia ya. Jadi biar nanti kita sama ratakan saja, biar Bapak Ibu sekalian. Tapi bagi Bapak Ibu yang terbiasa mushaf Madinah, mungkin agak-agak berbeda gitu ya untuk tanda bacanya. Tapi saya yakin biasanya karena kita orang Indonesia, maka mayoritasnya pasti di mushaf Al-Quran Indonesia ya. Baik, nun bertasydid atau yang sering kita sebut gunnah ya. Tapi lengkapi Pak Bu, gunnah musyaddadah gitu ya. Gunnah musyaddadah. Karena huruf yang bertasydid yang mempunyai dengungan itu hanya nun dan mim saja. Ya, salah satu di antaranya nun bertasydid. Nah, jadi gunnah musyaddadah ini Bapak Ibu sekalian ada 2 ya. Ada mim bertasydid, ada nun bertasydid. Hanya 2 ini saja. Maka dari itu disebutnya gunnah musyaddadah, huruf yang bertasydid yang mempunyai dengungan. Karena huruf-huruf yang lain tidak bisa didengungkan. Contoh misalkan, ini kan kita awali dengan a misalkan ya. Amma ya, mendengung. Tapi kalau misalkan saya tulis seperti ini, wawu bertasydid, mendengung tidak? Awwa, enggak mendengung ya. Terus misalkan ada lagi lam bertasydid, Allah, enggak ya. Hanya mim dan nun bertasydid saja. Maka dari itu saya lengkapi untuk nama istilahnya yaitu gunnah musyaddadah. Oke. Terus Bapak Ibu sekalian jangan lupa mendengungkan meskipun tahu nama istilahnya tadi ya. Jangan sampai kita tahu nama istilah tapi cara bacanya tidak pas atau tidak tahu ya. Inna ditahan ya. Ditahannya berapa lama? Pokoknya tahan aja. Karena talaki ini kita sudah tidak membicarakan tentang ketukan ya, tapi kita membicarakan tentang pendengaran ya, maksudnya bunyi. Kalau misalkan ibu bapak membunyikan kurang dengungan, saya koreksi kurang dengungan gitu aja ya. Jadi biar lebih simpel ya. Kalau kita membahas tentang ketukan itu akan melebar panjang ya, karena dengungan itu ada yang menyebutkan 2 ketukan, ada yang menyebutkan 3 ketukan, ada yang menyebutkan 4 ketukan. Ada juga yang menyebutkan 5 ketukan gitu ya. Jadi biar tidak bingung, udah aja baca saja, kalau kurang pasti saya koreksi gitu ya. Berikutnya, seperti biasa, kalau ro sukun sebelumnya kasroh, apa Bapak Ibu sekalian dibaca tipis tebal? Tipis ya. Fir lembut dan juga tidak terlalu tidak terlalu kuat ya. Maksudnya gini, tidak terlalu enggak, tapi Fir'auna ya, tapi tetap sempurnakan huruf fa-nya. Fir'auna ya, jangan jangan tebal, tapi Fir'auna gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada auna. Hati-hati, ini sering terjadi Pak Bu, sering terjadi pengucapan apa? Fir'auna. Hati-hati, tidak ada huruf o ya. Di harfulin nggak ada huruf o, tapi au ya, ke wawu langsung. Fir'auna
Seperti itu ya. Oke, clear ya. Jangan sampai au. Hati-hati. Terus berikutnya di sini ada ala. Seperti biasa huruf ain dilatih lagi ya. A, ai, au ya. Jangan sampai a, ai, au, jangan sampai ke hidung. Tapi a, ai, au ya, seperti kita mengucapkan hamzah a, i, u ringan ya, tapi ain itu di awal sifatnya. A ketika berharokat itu seperti hamzah ujungnya. A itu ya sama ya. Ai, i, au, u sama ya. Jangan sampai gini. Berarti ke hidung kan ya, seperti itu. Ala fil ardi. Fil hati-hati lam. Lam sukun sering terjadi memantul Pak Bu. Jangan fil ardi. Tapi fil ardi. A-nya tipis, hati-hati. Jangan sampai aur. Nah ya. Fil aur. Nah, jangan tebal. Ala fil ard. Kalau diwakafkan. Tapi kalau diwasolkan, ala fil ardi. Tebal. Huruf dod termasuk kategori sifat yang tebal isti'la dan sempurna isti'lanya ya, mau itu harokat fathah, kasrah ataupun dhammah ya, tetap sempurna. Ya. Seperti so, do, to, vo itu termasuk huruf-huruf yang isti'lanya itu sempurna, mau fathah, kasrah ataupun dhammah. Fil ardi. Oke ya. Huruf dod ini istitola ya, sebagaimana pernah disampaikan oleh Syekh Belal, yang mana beliau mengatakan bahwa sebelum mengucapkan harokat itu harus ada yang mengalir dulu ya. Fil ardi. Nah itu ya. Jadi ada yang menempel dulu. Dari pinggiran lidah sampai ujung menempel ke gigi geraham ya. Dan gemukan bunyinya. Di dalam kaidah tajwid ada istilahnya menggemukan ya. Jadi digemukan bunyinya ya. Oke, clear ya. Terus berikutnya sama, kita pun juga menemukan kembali ada huruf ain. Waja'a. Nah, ya hati-hati. Waja'ala. Nah, di sini pernah waktu daurah saya sharekan sedikit tentang ikhtilaus. Nah, ya kesalahan yang ya tanpa kita sadari tapi fatal gitu ya. Nah, fatalnya tentang apa? Tentang perubahan huruf atau tentang perubahan harokat ya. Nah, seringkali huruf waja ini dibaca memantul ya. Waja'ala. Nah, ya. Meskipun terasa samar ya, terasa berharokat, nah padahal itu pantulan. Waja'ala ya. Makanya diperjelas waja'ala. Itu hati-hati Bu ya Bapak Ibu sekalian. Harokat. Waja'ala ahlaha, jangan sampai waja'ala ahlaha, berarti jimnya nanti sukun ya, tapi waja'ala gitu ya. Oke, berikutnya ahlaha, huruf H. Posisi mahronya di mana Bapak Ibu sekalian? Huruf H. Pangkal. Di pangkal tenggorokan, Ustaz. Pangkal tenggorokan, ya. Sering kali waktu dulu saya sering dikoreksi oleh guru saya berkaitan dengan huruf H, ya. Nah, waktu itu dikoreksinya ketika membaca Al-Fatihah, Bu, Pak. Ya, saya baca seperti ini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang salah tidak kira-kira? Boleh jawab. Saya ulangi ya. Saya pelan-pelan. Shiratal ladzina huruf H-nya ingat, alaihimnya ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang berat hanya Ustadz. Nah, itu betul ya. Dan tidak nempel. Jadi ini nih, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya pernah juga saya mendengar ada ada asatidz yang mengatakan seperti kita mengucapkan H Indonesia gitu ya. Seperti contoh misalkan rumah. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian mengucapkan rumah, nah bukan ini maharujnya. Karena huruf H itu dia dipangkal dan terasa. Dan terasa ya.
Maka ketika mengucapkan tadi Al-Fatihah, shiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu kerasa. Ya, di pangkalnya kerasa. Kalau misalkan kita mengucapkan alaihim, nggak ada yang nempel. Maksudnya nggak ada yang memasuki pangkal itu. Samar itu ya. Makanya alaihim. Maka pernah terjadi dulu Bapak Ibu sekalian ketika belajar membedakan hak besar dan hak kecil itu kan berlebihan ya. Kalau hak kecil ha. Sebetulnya yang mendekati itu. Sebetulnya kalau saya perhatikan ya, itu yang mendekati itu bukan rumah, tapi yang mendekati itu adalah ha yang dibesarkan itu. Tapi waktu dulu itu kita belajar itu karena guru kita untuk membedakan, karena kita anak-anak gitu ya, untuk anak-anak untuk membedakan yang mana hak besar hak kecil, karena mereka kan masih sulit ya untuk membedakan hak kecil hak besar, sehingga divisualkan seperti itu, ha besar gitu ya. Iya, dinasiro gitu ya, sampai sebesar itu ya. Nah, padahal memang mendekati, cuman tidak berlebihan Pak Bu. Biasa aja, biasa aja. Ahlaha. Nah, kerasa tidak? Ahlaha. Nah, kita akan coba bedah di makhrajnya ya. Oke, sebentar kita loncat dulu ke buku. Nah, ini. Nah, kita lihat Pak Bu ya. Nah, di sini ada yang namanya, sebentar agak buram nih. Nah, pita surah atau apa ya, ketup gitu apa ya. Pokoknya ada lubang ya di tenggorokan kita dan itu bergerak ya. Dan itu bergerak. Kalau misalkan membuka lebar, nah itu bunyinya apa dan seterusnya ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian posisinya di pangkal. Akan tetapi di sini termasuk rokhawah. Maka dari itu ketika disukunkan nah itu ya. Langsung enggak gini Nah, coba rasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengucapkan seperti rumah, enggak ada yang nempel. Ya. Maksudnya enggak ada yang masuk ke makhrajnya. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui masuk dan tidaknya? Coba Bapak Ibu panjangan huruf hamzah, baru nanti hanya sukunkan. Nah, itu kerasa tuh. Kalau seperti ini, kalau seperti rumah, samar itu, enggak masuk ke atas, enggak masuk ke bawah. Enggak masuk. Tapi kalau pangkal itu kerasa. Nah, itu ya. Asal tidak terlalu berlebihan. Tidak enggak gitu. Tapi biasa saja. Berbeda dengan nah, itu huruf hak kecil gitu ya. Oke, cukup Pak Bu. Itu sekilas saja. Maka kita baca ahlaha itu ya. Oke, berikutnya di sini ada syiai. Kalau diwasolkan tadi ketika diwakafkan mad iwad ya menjadi 2 harokat syi'a. Tapi ketika diwasolkan ini tanwin bertemu ya berarti idgham bi gunnah. Syiai, tetap kita dengungkan, jangan tergesa-gesa ya. Syiai yastaw. Nah, menemukan lagi huruf dod nih ya. Huruf yang katanya paling sulit ya. Yastaw. Nah, jangan sampai memantul ya, jangan yastad. Kalau masih memantul berarti makhrajnya masih di huruf dal ya. Yastau'ifu. Tel rokhwa mengalif ya. Yastau'ifu. Aifu. Oke. Cukup. Berikutnya di sini ada tanda alis bertemu dengan hamzah Bapak Ibu sekalian. Kita panjangkan 4 sampai 5 harokat atau kita tentukan saja 4 harkat ya, mad wajib. Di sini yastau'ifu ta'ifatam. Nah, ya ta'ifatam, jangan terlalu panjang karena kita ambilnya yang 4. Sepakati 4 harokat dulu ya. Kalau 5 sebetulnya boleh, tapi kita sepakati 4 saja nanti biar terasa perbedaan 2 harokat, 4 harokat dan 6-nya ya. Tanwin bertemu mim apa Pak Bu? Idgham bil gunnah ya. Nun mati bertemu hu
bertemu ha, Idhar. idhar apa? Toki. Idhar halqi. Ada idhar syafawi, idhar halqi. Kalau mim mati bertemu ya, Idhar safawi. nah ini baru idhar syafawi ya. Ingat, idhar di sini Bapak Ibu sekalian harus menjelaskan hurufnya, karakter, sifatnya, haknya ya. Di sini haknya ya. Mustahak tidak berubah di sini, enggak berubah. Minhum yudzabihu, enggak ada yang berubah. Maka di sini haknya harus terpenuhi ya. Kalau mustahak ada perubahan nantinya ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, nun dan mim mempunyai sifat yang namanya tawasud, sedikit mengalir. Maka sedikitnya mengalir nun dan mim itu seukuran 2 harokat ya. Min. Nah, gitu ya. Jangan sampai min. Enggak. Tapi minhum yudzabihu. Nah, ya. Kalau minhum berarti ini kalau saya jelaskan terkait dengan tingkatan apa namanya gunnah itu berasal dari mana atau posisinya yang mana? Ada akmal, ada kamilah, ada nakisoh, ada ankos. Yang mana Pak Bu? Posisinya yang tahu. Kamil. Yang paling bawah. Sempurna. Hah? Yang paling Kalau bawah. kamil itu ada dengungan. Kalau kamil. Ankos itu hanya sedikit sekali. Nakis. Nakis ya. Hanya tidak sempurna saja. Kalau ankos itu paling tidak sempurna. Seperti ibu bapak mengucapkan mi. Coba mi. Ibu bapak mengucapkan mi. Hidungnya tutup. Mi. Oh, kan ya. Masuk ke hidung. Cuman paling tidak sempurna. Tapi kalau nakis itu masih kerasa. Min. Coba tutup. Ucapkan min. Nah, kan beda. Kekuatannya beda. Ya, makanya kekuatan dengungannya beda. Maka dari itu di sini termasuk nanti yang nakis. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian yang belum pernah belajar tingkatan tingkatan gunnah, nanti ada pelajarannya. Ya, di pertemuan yang entah keberapa nanti kita akan cek. Ya, judulnya kalau tidak salah tingkatan nada keindahan. Gitu ya, kalau tidak salah ya. Bukan tingkatan nada keindahan. Nanti kita cek deh ya. Nanti kita cek ya. Saya lupa lagi yang buat judulnya saya tapi saya lupa lagi ya. Saking banyaknya. 20 materi soalnya. Oke. Berikutnya, hati-hati Bapak Ibu sekalian ketika mengucapkan tasydid. Yudzabihu. Nah, ini yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, pengucapan huruf ba bertasydid ini jangan sampai kita mengucapkan seperti ini. Yudzabihu. Yudhab syidahnya berhenti ya. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, syidah ini kan karakternya tertahan ya. Atau misalkan istilah syidah itu tertahan, bunyinya tertahan. Nah, cuman ketika saya pernah bertalaki, itu ketika saya mengucapkan seperti ini Pak Bu. Coba perhatikan ya. Boleh di-mute dulu. Ketika saya mengucapkan seperti ini ternyata disalahkan. Yudzabihu. Disalahkan. Ya, ternyata tetap kita harus menekan langsung memasuki ke hu. Jadi tetap bunyinya ngalir. Apa namanya? Bukan bunyinya ngalir ya. Apa ya? Pengucapannya nyambung gitu. Nyambung Pak Bu. Yudzabihu. Bisa kerasa gak? Perbedaan dengan yang pertama. Coba. Yang pertama saya baca seperti ini. Yudzabihu. Langsung saya seperti mensukunkan tapi seperti saktah Pak Bu. Ya, yudzabihu berbeda dengan yudzabihu. Nah, itu ya ada bunyi tapi bukan bunyi ini, bukan bunyi mengalir. Yudzabihu. Nah, itu yang betul ya, yang dikoreksi oleh guru saya. Jadi pengucapannya ternyata tidak yudzab. Nah, tidak yudzab langsung dihilangkan, tapi yudzabihu ya. Bukan mengalir, bukan ya. Syidah tetap, cuman nyambung. Nyambung. Jadi memang nggak ada apa ya? Ya bisa jadi nggak ada jeda, tapi nyambung. Nyambung cara baca. Cuman bukan disebut rohah ya, bukan rohah. Soalnya memang beda. Yudzabihu. Bukan rohah, tapi nyambungnya itu. Huruf ke huruf yang lainnya nyambung gitu. Ya, berbeda dengan ketika diputus. Yudzab.
Nah, kan hilang ya. Yudzabihu. Nah, itu ternyata keliru Pak Bu. Ini hasil talaki ya. Hasil bertalaki. Bisa jadi nanti Bapak Ibu sekalian bertalaki kepada guru yang lainnya bisa jadi berbeda. Makanya setiap guru nanti beda ya untuk mengkoreksinya beda-beda. Bisa jadi ada yang lebih detail. Mungkin ini bisa jadi detail gitu ya. Yudzabihu bukan yudzabihu tapi yudzabihu ya, masih nyambung. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Berikutnya abna, seperti biasa ini sering keliru nih Pak Bu. Maksudnya sering keliru itu kesempurnaan qalqalah. Jangan sampai kita memantulkan tapi berat pantulannya. Misalkan abna itu berat ya, tapi ringan kan. Abna gitu ya, seperti itu tuh Abdurrahman As-Sudais beliau membacakan Al-Buruj itu ringan banget. Was-sama'i dzatil buruji wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Hud. Ringan. Jadi memantul gitu. Enggak hud. Akan berat ya. Abna berat, tapi abna ringan ya. Abna'ahum wa. Nah, di situ ya. Di sini ada mad wajib muttasil, mim mati bertemu wawu, idhar syafawi ya. Yes, di sini ada yes, hati-hati sinnya alirkan. Jangan yes, tapi yastahyi gitu ya. Yastahyi nisa'ahum, jangan ahum, tapi ahum, sedikit mengalir, mim sukun ya. Berikutnya, di sini Bapak Ibu sekalian ada nun bertasydid lagi. Konsepnya sama dengan yang atas, inna ya. Innahu hu biasa, jangan innahu, tapi innahu kana, ada sedikit penekanan di pangkal tenggorokannya. Kana huruf kaf, jangan kana tapi kana. Minal, hati-hati lam sukun, minal Nah, ini sering terjadi juga Pak Bu. Sering terjadi ikhtilas seperti yang tadi. Ikhtilasnya jim menjadi pantulan ya, waja'ala, harusnya waja'ala ya. Ini pun juga sering terjadi. Ikhtilasnya itu adalah menyambungkan fa ke sin. Minal mufs. Hati-hati itu ya. Minal mufsidin. Enggak seperti itu. Sempurnakan dulu huruf fa-nya. Minal mufsidin. Sempurnakan dulu. Jangan minal mups. Itu ya. Jangan digabungkan fa dan huruf sin. Jadi sempurnakan fa-nya baru sin. Nah, seperti itu. Silakan mulai raise hand dari mulai sekarang. Mudah-mudahan rezekinya Bapak Ibu sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, waktunya insya Allah 1 jam, masih panjang ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke 20 orang yang bisa bertalaki. Oke, kita mulai dari Ibu Siti Purwaningsih. Masya Allah. Silakan Bu. Afwan, di ini Bu, on kan mikrofonnya. Ibu Siti Purwaningsih. Oke, kalau misalkan delaynya agak lama berarti sepertinya sedang kemana gitu ya, atau sedang masak gitu ya. Kita pindahkan ya. Oh, ada. Ada Bu, Ibu Siti Purwaningsih ada. Di on kan? Nah, barusan ada suaranya Bu. Ya. Nah, ada suaranya. Sip. Aman Bu? Lagi masak tidak? Tidak. Oh, tidak. Silakan. Ya, ayat 4 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha yastad'ifu ta'ifatam minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum
Innahu kana minal mufsidin. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Baik Ibu Siti, jangan dulu kemana-mana ya. Disimak dulu sebentar. Nah di sini ada beberapa titik yang sudah tersimak ya. Ini saya bilang sudah tersimak. Jadi ada beberapa yang memang belum kesimak ya. Tapi insya Allah ini jadi poin-poinnya. Ya pernah saya sampaikan, koreksi ini akan betul-betul berdampak kepada bacaan yang lain Bu ya. Jadi insya Allah meskipun sedikit, tapi akan berdampak kepada bacaan yang lain. Baik, yang pertama di sini huruf dod. Nah, huruf dodnya Bu ya, masih masih makhrajnya seperti dal. Fil ardi, fil ardi. Coba Ibu ucapkan boy. Boy, tebalkan. Boy. Boy. Nah, jadi bedanya adalah mengangkat pangkal lidah. Kalau huruf dal tidak mengangkat pangkal lidah dan tidak ada yang menempel ke geraham. Kalau ini menempel. Fil ardi. Boy. Fil ardi. Nah, sedikit-sedikit Bu ya. Oke, nggak apa-apa cukup ya. Pokoknya dilatih saja. Yang penting ada pengkoreksian ya. Oh ternyata masih belum pas misalkan huruf dotnya. Nanti mudah-mudahan ketemu huruf dotnya. Karena sejatinya Bapak Ibu sekalian huruf ya mempelajari sifat huruf ya. Sifat huruf ataupun tempat keluarnya huruf makhrajnya itu seperti apa ya? Kalau saya analogikan kita seperti mencari gitu. Mencari dan belum ketemu. Ya, mencari dan belum ketemu gitu. Tapi biasanya dengan banyaknya riado tulisan melatih lidah kita terus dengan mengucapkan apa yang sudah dikoreksi dan banyak mendengarkan huruf dod gitu ya. Misalkan mau dimanapun ibu bapak, mau di media sosial, mau di YouTube dan seterusnya, itu terus dengarkan, simak sehingga nanti akan ketemu titiknya ya. Seperti ini Pak Bu, saya 2 tahun waktu belajar 2 tahun baru menemukan huruf shod gitu ya. Baru menemukan huruf shod. Maksudnya baru kerasa huruf shod itu seperti ini gitu ya. Si, so, si, su, so, si, su ya. Waktu dulu masih so, si, su ya. Itu jaraknya panjang gitu ya, apalagi makhraj ya. Makanya ini latih terus aja Bu. Yang penting Ibu sudah mendengarkan dan sudah saya koreksi ya. Fil ardi. Coba satu kali lagi Bu. Fil ardi. Nah, belum ya. Tinggal ditebalkan saja. Berikutnya, ini Ibu ucapkan la-nya kepanjangan. Wa ja'ala ahlaha. Coba. Wa ja'ala ahlaha. Nah, ini yang tepat ya. Kalau tadi wa ja'ala ahlaha, kepanjangan. Meskipun Ibu tidak sadar, tapi kita yang mendengar, gitu ya. Masya Allah. Berikutnya di sini sama huruf dod lagi Ibu ya. Huruf dod lagi. Di sini yastal ya harus dialirkan, tidak yastad'ifu. Coba Ibu ulangi. Yastad'ifu. Nah, lebih baik yang itu Bu. Meskipun terasa dari pendengaran saya masih belum sepenuhnya menempel ke gigi geraham secara sepenuhnya ya, dari ujung ke ujung. Coba ditempelkan ke gigi geraham ketika sukun. Yastad. Nah, gitu. Nah, ini lebih aman Bu, lebih aman daripada tadi Ibu baca gimana? Yastad'ifu, betul tidak? Ibu nyadar tidak? Betul. Memantulkan dod. Nah, itu ya. Alhamdulillah bagus Bu. Ada pantulan ya tadi. Yastad'ifu, satu kali lagi. Yastad'ifu. Masih mantul Bu, yang tadi sebelumnya. Yastad'ifu. Masih mantul? Coba yang tadi yastad'ifu. Yastad'ifu. Tahan. Oke, sip. Mantap, alhamdulillah ya. Oke, cukup Bu, sudah mulai berkurang ya pantulannya. Jadi memang tidak dipantulkan. Berikutnya kita ulangi kembali di to ya, di to saja. To ifatam mi. Gunahnya ditambah lagi sedikit lagi Bu, coba sampai minhum. Ta'ifatam minhum. Nah, kurang sedikit lagi. Ta'ifatam minhum. Ta'ifatam minhum. Nah, segitu. Jadi tidak tergesa-gesa Bu ya. Dengungannya segitu saja. Berikutnya ada huruf dzal. Dzal itu Ibu ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Yudha.
Yudzabihu. Tidak yuda. Ya, tidak yuda tapi yudha. Coba. Yuzabihu. Nah, itu Bu ya. Kalau tadi terasa yuda ya. Sekarang alhamdulillah yudzabihu. Oke. Yuzabihu. Alhamdulillah, sip, mantap Ibu ya. Yang lainnya sudah aman ya. Seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada perbaikan sedikit tapi berdampak ke bacaan yang lain Bu ya. Syukron Ibu Siti. Alhamdulillah rezekinya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Nah, sekarang sudah enak Bu. Ibu mau ke dapur atau kemanapun sambil mendengar bisa ya. Aman. Sip Ibu Siti. Syukron. Baik, berikutnya Kak Fatir. Silakan Kak Fatir. Oke, yang lainnya mohon di-mute-kan kembali ya, Afwan. Biar kita fokus. Silakan Kak Fatir. Oke, Kak Fatir ada? Ayat berapa? Ayat 4. Ayat 4. Ini sudah ada ya. Dicoba yang di sini aja dulu ya. Atau misalkan kalau kekecilan boleh di mushaf masing-masing. Al-Qasas ayat 4. Silakan tafadhol Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ini kecil banget nggak kelihatan. Inna Coba kalau kekecilan di mushaf aja, di mushaf boleh? Kayak saya tunggu. Ya, silakan coba. Dimiringkan apanya? Sudah. Ya, biasanya dimiringkan handphonenya bisa. Hai, tak pikir pula. Nah, dimiringkan pasti jadi lebar pasti ya. Betul, syukran Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna ala. Ya, terus silakan. Fir'auna ala fil ardi wa za'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatam minhum yuzabi. Ya, yudzabihu. Yudzabihu. Ba, huruf ba, bukan an. Abe. Ya. Nah, kalau ada wakof, Ibu kalau ada wakof berhenti aja, nggak apa-apa. Aman Bu, berhenti aja. Silakan. Innahu kana minal mufsidin. Salahnya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini dengan ibunya atau siapa? Iya, ibunya. Alhamdulillah, Masya Allah, ini luar biasa Ibu dan anak. Ini Kak Fatir luar biasa, istiqomah sekali Bu. Alhamdulillah ya, dipertahankan Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, di sini ada. Kalau Ya. ada pertanyaan, kalau dia nanya umpamanya nggak ngerti, mohon Insya Allah, maklum. Insya Allah ya. Insya Allah selalu dipahami kok. Iya, Syukran, soalnya ya. anak saya yang Fatir ini autis gitu. Oh, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Bagus harus digiatkan untuk untuk belajar Al-Quran Bu. Insya Allah ya. Syukran. Alhamdulillah ya. Harap maklum kalau umpamanya dia bertanya tapi Ustaz nggak ngerti, harap maklum buat semua juga gitu. Oh, nggak apa-apa. Saat ini alhamdulillah nggak ada yang nggak ngerti sih. Saya sudah paham apa yang dimaksud oleh Kak Fatir. Ya. Sip, mantap. Alhamdulillah. Siap. Ini kita akan bahas dulu, Bu ya. Silakan disimak dulu. Nah, di sini yang pertama hati-hati tadi untuk pengucapan harfulin ya. Harfulin itu kan ada dua ya, ada ya, ada wawu. Ya, ada ya sukun, ada wawu sukun. Sebelumnya fathah ya. Seperti au, ai gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian boleh di-mute dulu Bapak Ibu. Kak Fatir pun juga di-mute biar tidak bocor ya. Nah, kita bahas. Ini biar jadi ilmu untuk semuanya juga sama ya. Nah, ketika mengucapkan harfulin hati-hati memanjangan huruf ain. Fir'au itu ya. Atau memanjangan wawunya. Fir'auna. Nah, itu ya. Tidak seperti itu karena lin itu makna atau mempunyai arti lembut dan juga lunak
ya, tapi tidak ada mad. Ingat, kalau ada mad lin itu nanti kaitannya dengan berwakaf, ya. Contoh seperti Quran surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim liilafi Quraisy. Nah, itu ada madnya. Kalau ini kan nggak ada. Fir'auna, nggak ada madnya. Tapi lin hanya lembut saja. Fir'auna. Nah, itu ya, itu yang pertama. Terus berikutnya huruf dodnya ya dilatih lagi seperti biasa ya. Mungkin tidak hanya ibunya Fatir, terus tadi ada Ibu Siti ya. Semuanya pun juga bisa jadi huruf dod itu memang tidak semudah yang kita dengar ya. Bahkan sering dikoreksi pun juga saya di huruf dod, huruf-huruf isti'la gitu ya. Waktu itu banyak sekali dikoreksinya. Fil ardi ya ditebalkan ketika kasrah pun juga. Terus berikutnya tadi waja'ala, ini jangan sampai ada jeda. Harus nyambung ya. Waja'ala ahlaha, itu nyambung. Ya tidak waja'ala ahlaha, gitu ya. Jadi tinggal hanya menyambungkan saja. Bisa jadi nafas yang tersendat tadi ya. Makanya tadi saya informasikan bahwa kalau misalkan ingin berwakaf bisa sesuai kemampuan saja. Terus berikutnya syi, hati-hati kepanjangan tadi syi'a, tapi syi'ai gitu ya. Syi'ai, di sini idgham bi gunnah tahan. Terus yastalnya hati-hati dodnya tidak memantul ya, karena huruf dod ini tidak mempunyai sifat qalqalah ya. Terus berikutnya ada idgham bi gunnah lagi. Bu, di sini harus didengungkan. Ta'ifatan minhum, alirkan nun sukun, mim sukun, idhar halki dan idhar syafawi ya. Idhar itu jelas, meskipun jelas tapi ada alirannya, mengalir sedikit, mengalir tawasud ya. Maka dibacanya ta'ifatan minhum yu, langsung seperti itu ya. Yudzabbihu ringankan. Abna, naknya kurang panjang tadi ya. Abnaahum, di sini mad wajib harus dipanjangkan ya. Terus yang terakhir di sini bukan nisya tapi nisa, sin kecil. Nisa tapi bukan ya, bukan nisya tapi nisa sin kecil ya. Ujung lidah menempel ke gigi seri bawah dan mempunyai sifat as-safir. Masya Allah, alhamdulillah ya. Syukran Ibu, alhamdulillah sudah bergabung ya. Baik, kita lanjutkan ya. Gimana? Pengen baca lagi dulu. Oke, siap, boleh silakan. Kita berikan kesempatan ke Fatir ya. Yang lain dulu Ustaz, yang lain dulu. Saya nanti aja nggak apa-apa. Yang lain dulu. Oke, siap. Yang lain dulu ya. Oke, syukran ke Fatir. Ibu Lia Alia, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hati-hati basmalahnya masih kepanjangan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sip. Baik. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha siya'an yastad'if wa ja'ala ahlaha siya'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Masya Allah, alhamdulillah. Taib, alhamdulillah ya. Dengan Ibu Lia. Nah, lihat di sini Ibu Lia, kita sama-sama kita bedah ya. Oke, yang pertama tadi ini saya akan rata-ratakan dulu semuanya. Ketika mad dua harokatnya coba dilatih dengan pola bana-bana, Bu. Kita punya pola bana-bana ya. Nah, polanya seperti ini. Saya sharekan ya. Ini boleh untuk Ibu praktekkan biar nanti konsisten di mad dua harokatnya ya. Nah, ini.
Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Ini kadar 2 harokat ya, tidak bana baununa. Nah, enggak kepanjangan. Biar tidak kepanjangan kita cukup ayun-ayunkan saja di setiap mad. Bana baununa. Nah, gitu aja. Yang kata yang awal aja. Seperti itu ya. Coba kita praktekkan. Tadi bana baununa fir'auna ala fil ardi ala. Nah, segitu aja. Barusan ini kepanjangan ya. Ala kepanjangan. Tapi ala fil ardi. Coba ala fil ardi. Ala fil ardi. Ala Nah, segitu Bu ardi. ya. Sip, mantap. Ya sudah kerasa jaraknya? Jaraknya segitu ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini Bu, kita lihat di sini ada wajah. Tadi sedikit Ibu agak pecah ja-nya ya. Coba diulangi wajah sampai ahlaha. Waja'ala ahlaha. Nah, ini lebih baik nih. Ini lebih baik ya. Sip ya. Kalau barusan sedikit ujung lidah menempel ke gigi seri bawah. Waja'ala ya, waza. Tapi wajah. Tengah lidah ya. Tengah lidah menempel ke langit-langit. Nah, gitu bersentuhan dengan langit-langit. Wajah gitu ya. Sip, mantap. Berikutnya di sini tadi pengucapan shin-nya, Bu. Shi, coba shi. Shi. Ah, yang itu ya. Tadi terdengar si. Siya'ai, tapi shi. Siya'ai ya. Siya'ai. Terus berikutnya di sini ai-nya Ibu tahannya lebih lama lagi. Syiai. Coba. Syiai yasatad'ifu. Nah, hati-hati yase. Hati-hati sin jangan sampai mantul ya. Yastab. Syiai yasatad'ifu. Nah, coba fokus ke sini dulu, Bu. Syi'a ya. Di sini hati-hati sinnya jangan sampai mantul ya. Yase, tapi yastad'ifu. Coba. Yastad'ifu. Masih mantul, Bu. Masih yastad, jangan dilepas. Yastad'ifu. Masih dilepas. Coba pelan-pelan, lebih delay. Yastad'ifu. Coba. Yastad'ifu. Do-nya jangan mantul. Do enggak mantul. Yastad'ifu. Oke, masih mantul, Bu. Enggak apa-apa ya. Sip. Nanti catatan, Bu ya. Jadi dotnya, sinnya jangan sampai memantul. Jangan yastad. Meskipun enak ya, kita mengucapkan itu, tapi tentunya nanti akan berdampak lama, Pak Bu, ya, Ibu-ibu ya. Nah, siap. Lanjutkan dulu ya. Yang penting Ibu tahu titiknya di mana tadi. Berikutnya, Ibu baca lagi ta'ifatam minhum. Bismillah. Ta'ifatam minhum. Mine masih matul, Bu ya. Minhum. Nah, sedikit lagi. Coba dipisahkan. Minhum. Nah, jangan dilepas. Jadi nanti Ibu sebelum suara itu habis jangan dilepas. Coba. Minhum. Min aja dulu, Bu. Hum. Nah, coba digabung minhum. Nah, lumayan ya. Jadi jangan minhum ya. Ini untuk melatih ya. Kalau tadi memang terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan itu adalah mengalirnya terlalu banyak. Tapi sedikit. Minhum gitu ya. Oke. Minimal kebayang, Bu. Ya, kebayang cara praktek ya. Sip, aman? Oke, kita lanjutkan. Masih ada, Bu. Lumayan agak banyak ya. Gak apa-apa, ilmu semua. Yudhabbihu. Ada hu, ada ha. Ada ha, ada ha. Gitu, ya. Ini perlu dilatih lagi. Abna, pantulan. Ya, pantulan. Berikutnya sama. Sinnya masih memantul. Wayastahyi, bukan wayastahyi. Wayas. Oke. Wayastahyi.
Masih wayase, wayas. Wayastahyi. Jangan diseken, Bu. Apa jangan diseken? Wayastahyi. Nah, itu ya. Latih lagi, Bu ya. Oke, cukup, Bu ya. Alhamdulillah. Insyaallah, Ini masih ngelag ya, nggak ada suaranya. Halo? Iya, jaringan di tempat Nggak ada suaranya. Nggak ada suara. jaringan di tempat Ustadz sepertinya. Oi. Suaranya hilang, Pak Ustadz. Suaranya ngilang nih, Pak Ustadz kemana? Insya Allah. Suaranya hilang. Nggak ada sinyal kayaknya ya. Iya, kayaknya nggak ada sinyal. Ngelag, nggak ada suara. Ngelak, Ustadz. Gimana ini lanjutannya nggak ada sinyal? Mati Nggak lampu kali. Iya. Halo, Ya. Assalamualaikum. Ada Oh, ya. suaranya sekarang, Bu? Waalaikumsalam Ini mohon maaf nih, ya. Ada ya. Iya, iya. Iya, ini sinyal seperti biasa, Bu. Tadi lost connect ya di sini. Oke, nggak apa-apa ya. Kita maklumi. Iya. Siap. Kita share screen terlebih dahulu. Oke, masih semangat, Bu? Insya Allah. Mudah-mudahan Insya mudah-mudahan ya menunggu nih pastinya ya, lagi menunggu talaki giliran pasti ya. Oke, sebentar. Awal-awal biasa lebih 200, tapi ini kan ada mau berbuka, ada mau diiram, taruh. Udah mau jam. Mana nih? Di sini lagi diguyur hujan juga, Bu, Pak ya. Mendung ya di sini juga. Di sini hujan malah ini. Hujan di sini. Berapa ya turun hujan. Oke, mana ini nih? Sebentar ya. Wah, ini sepertinya sinyal, Bu, sinyal nih. Sip, alhamdulillah. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Tadi cukup ya. Jadi mim sukunnya huruf-huruf sukun ya, termasuk huruf-huruf sukun, hati-hati untuk Ibu Lia tadi ya, Ibu Lia ya. Afwan. Nah, jadi nanti hati-hati untuk huruf sukunnya. Dilatih saja, Bu, insyaallah. Yang penting tahu ya, tahu ternyata di situ teh, ya apa namanya, perlu perhatiannya ya. Oke, kita lanjutkan. Ibu. Syukron Ustaz, syukron. Ya, sama-sama, Bu. Wa iyaki. Ibu Ina Muntari. Kita berikan kesempatan yang belum ya, yang belum. Saja. Ustaz. Silahkan, Bu. Ya. Mana ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sadaqallahul azim. Udah, Ustaz? Nggak kedengaran, Ustaz. Suara Ustadz hilang. Suaranya hilang. Oh, nih. Apaan, Bu ya. Siap. Kita simak dulu ya. Apaan tadi lupa ke mute ya. Nah, di sini sering terjadi Ibu Bapak sekalian pengucapan fil ardi ya. Nah, lamnya jangan sampai menebal. Fil ardi. Jangan sampai menebal. Tetap kondisinya tipis. Fil ardi. Gitu ya. Ya, tidak fil itu terlalu menebal. Fil ardi, tapi fil ardi itu ditipiskan ya.
Tapi segitu untuk apa namanya untuk pengucapan tadi sudah oke Bu ya. Tinggal saya memperdetail apa yang Ibu baca. Berikutnya di sini sama ini pun juga sepertinya kendala di sini Bu ya. Ketika dihadapkan dengan huruf-huruf tebal, terkadang taknya menjadi tebal. Yastal, yastal ya, tapi yastal. Nah, coba Bu di sini ulangi. Yastad'ifu. Coba di yasta dulu. Yasta. Yasta. Bagus. Yastal. Yastab. Ini lebih oke ya. Kalau yang awal tadi yastal. Iya, Yastal. jadi Nah, depannya kan apa tipis tanya jadi to. tebal ya, Ustaz. Betul. Gitu betul. Ya, jadi ikut tebal. Ini biasa. Memang hal-hal yang tentunya apa namanya terkadang mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi. Fil aur. Nah, kan A-nya juga apa jadi tebal. Harusnya kan fil ar. Nah, itu ya. Yastab. Ya, taknya tipis. Yastaifu. Nah, gitu ya. Itu saja Bu, itu saja. Terus tadi sinnya sepertinya sedikit maju ke tafashi. Nah, coba diulangi dari yastahyi nisa. Nah, harusnya sa ya. Nah, gitu. Tadi barusan nisha ya terlalu maju ke mundur ke tengah gitu ya, ke tengah lidah. Oke, itu saja. Alhamdulillah Bu. Yang lainnya mantap. Bagus. Pertahankan ya. Siap. Sama-sama Bu, Pak ya. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Di sini ada Ibu Dedeh Karawang. Silakan Ibu Dedeh. Ini sepertinya kemarin pun juga pada hadir nih ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Lanjutkan. Ini sesuai raise hand dari atas ke bawah ya. Silakan Ibu Dede. Ada suaranya Bu? Ada. Yuk, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fir'aun la fil ardi wa ja'iyai yastaqifu ifatan ifatan yuzabbihu abna wa yastahyi nisa innahu kana minal mufsidin. Oke, Masya Allah ya. Ibu Dedeh ya sedikit terganggu oleh sinyal Bu ya, tapi nggak apa-apa. Saya tadi semenyimak mungkin gitu ya, titik-titiknya dan yang lainnya ya. Meskipun sinyalnya agak mengganggu ya, soalnya suaranya putus nyambung Bu. Ya, jadi agak-agak hilang gitu, tapi nggak apa-apa insyaallah ya. Ini yang saya simak ya Bu ya. Oke, tadi hati-hati pengucapan fir ya, jangan sampai fir. Nah, jangan sampai terlalu memanjakan fi-nya ya. Yang mana pernah kemarin saya bahas pengalaman saya bertalaki ya. Jadi ketika membaca basmalah langsung disalahkan. Tapi perasaan saya nggak salah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan enak-enak aja. Ternyata dikoreksi. B-nya terlalu panjang. Bis. Nah, itu ya. Bismillah. Wah, itu luar biasa patel tuh Pak Bu ya. Jadi ada madnya. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Ini malah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Itu kesalahan. Salah satu di antaranya yang tadi sedikit saya simak tadi ya, meskipun terputus, tapi insya Allah di sini kurang lebih gambarannya hati-hati dengan fi. Inna fil gitu ya. Jadi fi nah itu jangan sampai memanjang. Langsung aja fil. Inna fil gitu ya. Inna fir'auna gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi dengungannya sepertinya kurang Bu. Dengungannya di idgham bi gunnahnya. Di sini tahannya kurang ya. Jadi lebih ditahan lagi. Ta'ifatam minhum gitu ya. Terus berikutnya
tadi yang saya dengar dan mohon maaf juga kalau misalkan saya keliru Bu ya. Bisa jadi Ibu benar tapi tadi sinyal menutup ya sedikit, tapi mudah-mudahan hati-hati juga di i-nya di sini dibaca panjang ya. Wa yastahyinisa yi dibaca panjang 2 harokat dulu. Tadi terdengar wa yastahyinisa yinisa itu ya. Harusnya yinisa itu ya dibaca panjang. Terus yang terakhir hurufanya diperjelas lagi. Mufsidin minal mufsidin, itu kurang lebih ya. Masya Allah, Ibu Dedeh, syukran. Alhamdulillah rezekinya bisa bergabung ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Kak Fatir? Siap, Ustaz mau bertanya lagi. Oke, nanti dulu ya. Boleh diberikan kesempatan kepada yang lain dulu Kak Fatir? Boleh, sangat kasihan. Oke. Iya, soalnya yang saya akan memprioritaskan yang belum dulu. Yang kemarin sudah, sekarang yang belum dulu ya. Oke, nanti insya Allah mau keakhirkan ya. Saya berikan kesempatan kepada Kak Fatir karena luar biasa. Kak Fatir sangat semangat sekali ya. Baik, kita berikan kesempatan dulu kepada yang lainnya. Di sini ada Bapak Dodi ya. Bapak Dodi, betul tidak? Betul. Sip, silakan Pak. Ya, Pak Dodi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sip, mantap Pak Dodi, Masya Allah ya. Kemarin Pak Dodi ikut gak yang talaki Pak? Belum ya? Belum ya, alhamdulillah rezekinya sekarang ternyata ya. Baik, kita lihat Pak Dodi di sini ada beberapa titik yang saya simak ya, yang saya kejar tadi. Bisa jadi yang lainnya saya enggak kesimak tadi ya. Oke, ini rata-rata dulu ya, rata-rata berkaitan dengan huruf ain. Huruf ainnya tinggal dilatih saja dulu ya, dilatih lagi afwan. Dilatih lagi nanti untuk Pak Dodi ya, fir'auna ala. Terus ada yastam'ifu gitu ya. Jadi tidak masih mirip-mirip hamzah tadi ya. Fir'auna ala gitu. Tapi ala ya dilatih lagi. Coba di sini sedikit Pak. Fir'auna ala. Nah, ini lebih mendekati. Fir'auna ala. Ulangi. Fir'auna ala. Masih di hamzah Pak? Fir'auna ala. Fir'auna ala. Nah, auna ala. Cuman tidak ke hidung ya, tidak auna tapi fir'auna ala gitu ya. Auna ala. Oke, luar biasa. Masya Allah ya. Sedikit-sedikit nanti akan ketemu huruf ainnya. Terus berikutnya, coba Bapak praktek ulang di syiai, coba. Syiai yastad'ifu. Nah, di sini taknya sudah oke, sudah tipis tadi. Kalau yang sebelumnya tadi yastaub ya, tapi yasta ya. Terus huruf dotnya seperti biasa kurang ngalir. Yastaub itu ya, dialirkan. Terus ainnya seperti biasa tadi kategorinya koreksi awal ya, huruf ain. Oke. Terus berikutnya coba Bapak ulangi ta'ifatam minhum. Ta'ifatam minhum. Nah, bagus. Kalau tadi terasa memantul. Minhum, tapi minhum. Nah, gitu Pak Dodi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Cukup Pak. Yang lainnya sudah alhamdulillah lancar ya. Tinggal terus aja tingkatkan ya untuk kekonsistenan dan seterusnya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, ini sesuai urutan dulu. Berikutnya ada Ibu Maritsa. Ibu Maritsa. Nah, silakan Bu. Ya, baik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hati-hati syaitonnya kepanjangan. Syaitonir rajim. Syaitonir rajim. Ulangi, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terlalu pendek. Syaitonir rajim. Syaitonir rajim. Segitu. Sip. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ibu Marisa, ya Ibu Marisa dilihat dulu di sini ada beberapa titik ya. Yang pertama gunahnya masih kurang, Bu, ya. Gunahnya lebih tahan lagi. Coba innanya saja. Inna. Nah, segitu ya. Jadi barusan masih kurang sedikit ya. Jadi lebih dilamakan ya, lebih ditambah lagi dengungannya. Inna fir'auna, seperti itu. Terus berikutnya tadi hanya kepanjangan. Hati-hati di sini. Coba Ibu praktek ulang. Afwan, sebentar. Di sini ini. Ahlah, coba. Ahlah mana? Sebentar. Ini agak delay, Bu. Afwan. Nah, ini. Silakan. Ahlaha syi'ai. Nah, coba kurangin sedikit. Ahlaha syi'ai. Ahlaha syi'an yastad'ifu. Tinggal apa ini, Bu? Do. Tinggal apa? Do-nya jangan memantul ya, karena huruf pantulan ada berapa? Bapak Ibu sekalian, ada baju di toko itu aja deh ya, yang terkenal ya, biar lebih mudah. Ba, jim, dal, to, dan ko. Atau bunyi baju di toko. ya. Baju di toko disingkat. Nah, yang memantul hanya ini saja, Bu. Hanya ini saja. Berarti huruf dot tidak termasuk pantulan, ya. Jadi tidak termasuk pantulan. Maka dotnya yastad'ifu. Coba. Itu tidak memantul. Nah, lebih baik itu aja. Lebih baik itu aja, Bu. Ya, lebih mendekati ya, lebih mendekati. Yastad'ifu. Oke, kita lanjutkan, Bu. To-nya di sini, Ibu kalau misalkan melihat tanda alis, Ibu tahu tidak ini harus dibaca panjang, Bu? Iya. Nah, ini harus lebih dibaca lebih panjang daripada 2 harokat, ya. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, itu ya. Abna, terus nisa, ya. Jadi setiap menemukan tanda alis, coba Ibu panjangkan lebih dari 2 harokat. Itu aja dulu ya untuk patokannya. Nun bertasid sama dengan yang atas ya, kurang tahan saja ya. Terus berikutnya idgham bigunah di sini ada pertemuan tanwin bertemu mim, idgham bigunah, terus nunnya jangan memantul. Minhum. Coba, Bu, minhum. Minhum. Nah, lebih baik seperti itu ya. Jadi sudah mulai Ibu harus berhati-hati ketika menemukan huruf-huruf sukun. Gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Sip, mantap, Bu. Adalah Ibu Maritza ya. Syukran. Makasih. Kita lanjutkan sama-sama, Bu Wayaki. Kita lanjutkan Ibu Popon. Silakan, Bu, bergabung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Masya Allah. Ya, ini masih ingat saya Ibu Popon itu peserta privat ya, Bu ya? Betul, Bu? Ya, ya, senior, ya, Bu ya? Dari awal gak? Enggak, Ustaz, baru langsung mahroj ya? makhraj sama tajwid. Tajwid. Alhamdulillah. Nah nih, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Ini hanya terlewat saja, Bu. Tadi ahlahannya kurang panjang. Coba Ibu praktek ulang dari wajah ala.
Ahlaha tadi kurang panjang haknya. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة Astagfirullah sebentar Diulangi, Ustaz. diulangi Bu. Wajah Apa tadi kurang ini? Apa berbeda dengan yang awal? Tadi yang awal sudah konsisten, Ibu ini kurang dengungan dan hati-hati huruf dodnya. Jangan mantul. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Masya Allah, tabarakallah. Sip, mantap. Ya untuk saat ini belum ada koreksi Bu ya. Pokoknya tingkatkan terus ya untuk ketebalan ketipisannya disempurnakan kembali ya. Mantap, alhamdulillah. Nah ini insya Allah di kita pun juga Ibu Bapak sekalian, insya Allah ya, di kita pun juga mengadakan dua program baru nanti saya akan sampaikan di akhir ya. Dan salah satu di antaranya program tadi ya makhraj ya, Ibu Popon tadi ikut kelas makhraj dan memang dicek satu persatu dan alhamdulillah ya hasilnya luar biasa Bu. Pertahankan ya. Apalagi nanti kalau misalkan ada kelas talaki harus ikut Bu ya, talaki biar ada dersan yang dicek per dersannya gitu ya. Masya Allah. Syukran. Kita lanjutkan. Oh itu Masya Allah. Mantap ya. Kita lanjutkan. Ibu Titi. Nah ada Ibu Titi nih. Silakan Ibu Titi bergabung. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah selalu istiqomah nih. Ustaz. Ini sambil Oke, nggak apa-apa. masak. Oh Masya Allah sambil masak. Siap. Tapi aman ya, jangan sampai ditinggalkan sampai Aman ini Ustaz. Pak. Ya, Aman ya. insyaallah. Siap, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ketutup lagi. Terus ada tulisan. Ya, silakan diulangi. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu dha'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum dha'ifatan Dari yudhabbihu saja Bu. Yudhabbihu. Yudhabbihu abna'ahum wa yastajtahyi nisa'ahum. Hati-hati i-nya kepanjangan. I-nya kepanjangan hati-hati. Wa yastahyi. Wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Masya Allah, tabarakallah nih. Alhamdulillah, ini Ibu Titi pun juga salah satu peserta dari Pripat ya, alhamdulillah ya. Udah berapa lama Bu di Pripat Bu? Sudah setahun Ustadz. Setahun berarti ya, ini dari nol banget ya. Masya Allah, Ustaz, dari nol banget Ibu Titi ya. Dan alhamdulillah 1 tahun ini bacaan Ibu sudah keren nih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sudah berirama dan seterusnya. Ya, terus tingkatkan Bu ya. Ya, alhamdulillah ya. Nah ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus tadi ya catatannya hanya terlewat saja Bu, hanya terlewat saja. Untuk yang lainnya sudah oke, karena kita pun juga memantau bacaan Ibu ya, Masya Allah. Syukran Ibu Titi ya. Kita lanjutkan Ibu ya. Ibu Mali ini agak burem nih. Agak Malilati ya, Afwan. Maililati. Betul. Ya, Maililati, silakan. Ibu Maililati. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha
syi'an yastad'ifu qa'ifatam minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Nah, baik, diulangi sedikit, Bu. Apa namanya? Diulangnya dari yastad'ifu, ya, tidak di minhum. Coba. Yastad'ifu to. Yastad'ifu ta'ifatam minhum Tidak di yuzabbihu. minhum. Dari apa namanya, Ibu berhentinya bisa sampai abna'ahum, Bu. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum. Nah, sampai situ. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa Iya. Oh, kelewatan lagi. Sampai kelewatan. Abna apa kelebihan ya. Yudzabihu, sempurnakan. Yusabbihu abna Yudzabihu. Yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah ya. Sip, mantap, Bu. Kita lihat di sini ada 3 titik yang perlu ditingkatkan saja. Ini berkaitan dengan makhraj ya, ataupun sifatnya. Ahlaha, ya, tidak ahlaha, ya, tinggal disempurnakan haknya. Dilatih saja, dilatih aja ya. Terus huruf ainnya, yastad'ifu, gitu ya. Terus tadi ketika berwaqaf, ya pernah si guru saya mengatakan hindari huruf jar, ya katanya seperti itu. Hindari huruf jar, mengawali di huruf jar seperti minhum, itu kan min ya. Min dan hum gitu ya. Nanti untuk maknanya mungkin ya, untuk maknanya. Nah, kita paling tadi berhenti di abna'ahum. Nah, diulangi ibtidanya yuzabbihu abna gitu ya. Atau dari yastad'ifu tadi. Oke, sudah aman, Bu, untuk sementara. Yang lainnya sudah oke, tinggal nanti di makhrajnya, Ibu ya. Makhrajnya tinggal di apa namanya, dipraktek ulang, dilatih-latih terus. Tiada tulisan, ya, sering melatih lidah kita. Amin wa iyyaki, Bu. Baik, Ibu Bapak sekalian yang Allah muliakan, waktunya 5 menit lagi kita akan berikan kesempatan karena di sini ada apa namanya, Kak Fatir yang selalu istiqomah nih, Masya Allah ya. Kita berikan kesempatan kepada beliau. Dan paling muda, Bu, 18 tahun, Masya Allah ya. Silakan Kak Fatir. Ada suaranya Kak Fatir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhu yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Oke, Masya Allah. Syukran Kak Fatir ya. Baik, kita lihat di sini. Secara keseluruhan dengungannya masih kurang dengungan ya Kak Fatir ya. Tadi yang ini pun juga sama nih untuk idgham bigunahnya ya. Baik, yang pertama ini nun bertasydid. Kalau Kak Fatir melihat nun bertasydid, tahannya lebih lama dulu. Inna itu ya. Terus berikutnya di sini sama syi'ayya idgham bigunah. Pertemuannya apa? Pertemuan tanwin bertemu ya bertasydid atau ya pertemuan dengan ya. Jadi tasdid di sini bukan menunjukkan 2 hurufnya, tapi menunjukkan idghamnya ya. Terus tadi fu-nya terbaca fa kalau nggak salah ya. Pokoknya agak berubah nih harokatnya tadi ya, tapi nggak apa-apa.
Dicek kembali nanti Kak Fatir latih lagi ya untuk ayatnya ya. Quran surah Al-Qasas ayat keempat. Terus to-nya ada alis panjangkan. Ingat ya, ini pun juga sama ya, nisanya kurang panjang. To dipanjangkan saja lebih dari 2 harokat Kak Fatir ya. Idgham bigunahnya tadi. Terus ketika nyambung di sa dan a jangan seperti tashil ya. Jadi tashil itu meringankan hamzah. Jangan seperti tashil tapi nisahum jelas a-nya. Jangan sampai nisahum. Nah gitu ya. Kalau seperti itu nanti masuknya ke tashil ya, bacaan tashil. Tapi nisahum jelas a-nya ya. Nun bertashil seperti biasa Kak Fatir. Tahan. Move-nya jangan sampai move ya. Maka pertemuannya bukan antara bibir atas dan bawah, tapi pertemuan tengah bibir bawah menempel ke gigi seri atas. Move. Nah itu ya. Mufsidin. Hati-hati juga ketika mewakafkan Kak Fatir. Jangan mufsidin. Nah, jangan didengung ya. Sedikit saja. Mufsidin. Gitu aja. Alhamdulillah ya. Cukup ya Kak Fatir ya. Waktu kita beberapa menit lagi. Terakhir izinkan saya memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Informasi kajian besok ya. Informasi kajian besok. Kita lihat. Besok itu adalah hari Senin ya. Hari Senin Bapak Ibu. Nah, di sini nih. Ini hari Senin. Nanti judul materi di pagi hari. Kalau untuk subuh pasti otomatis one day one juz ya. Nanti di pagi hari jam 8 pagi. Judulnya adalah mengenal lebih dekat dengan tata. Insyaallah ya. Tata di sini bukan nama tentunya ya. Terus makomatnya kita belajar irama ros, masih melanjutkan ayat 17 sampai 30. Terus nanti talimnya Al-Qasas ayat ke-5, melanjutkan ayat gitu ya. Nanti Bapak Ibu biar bisa melatih dulu ya. Mudah-mudahan ada waktu untuk melatih dulu karena pasti saya yakin Ramadan ini Bapak Ibu sibukkan dengan membaca Al-Qur'an ya. Tapi luangkan waktunya untuk melatih ini ya biar nanti lebih lancar ketika ditalakikan. Terus nanti hari Selasa ada palsu ya. Judulnya palsu, terus makomatnya masih irama ros, Al-Qasasnya nambah lagi ayatnya melanjutkan ayat 6 ya. Terus nanti hari Rabu kasus wasit di Indonesia ya. Terus mulai ke irama ajam atau irama jiharka nih, berarti di hari Rabu memulainya ya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir mohon izin bagi Bapak Ibu sekalian yang tadi barangkali ada yang mau bertanya terkait dengan kelas privat, langsung saja screenshot nih nomor admin kami Tashifa ya. Minimal waiting list dulu Bapak Ibu sekalian. Dikarenakan dikhawatirkan nanti penuh untuk bulan Syawal ya. Biar Bapak Ibu sekalian langsung kami simpan waiting list. Nanti untuk kelasnya nanti saja ya di bulan Syawal tentukan Bapak Ibu sekalian. Untuk saat ini biar masuk aja dulu waiting list ya. Biar terdata oleh kita sehingga nanti lebih mudah Bapak Ibu sekalian mendapatkan kelas privatnya ya. Dan sehubungan dengan berkaitan dengan kelas kelas privat itu kita kan punya 2 program besar ya di Sobat Ngaji ini. Ada programnya adalah tahsin besar atau tahsin akbar yang mana ini saat ini ya. Saat ini Bapak Ibu sekalian, aduh, ini nih, ini ketarik, mohon maaf. Jangan kesini deh. Nah, kalau tahsin besar itu umum ya, ratusan orang yang hadir. Kalau tahsin kecil itu privat. Ya, tidak ratusan, tapi terpantau satu persatu. Tadi maka dari itu ada Ibu Titi, terus Ibu Popon ya, peserta kami yang tentunya yang sudah terus dilatih dan alhamdulillah ya, bacaannya luar biasa Bapak Ibu sekalian, banyak perubahannya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pun juga mendapatkan kesempatan dan kami akan membuka peluangnya untuk bulan Syawal nanti, makanya dibuka saat ini biar jadi waiting list dulu. Ya, biar aman dulu nih jadwalnya ya. Biar aman dulu waiting listnya, baru nanti kita jadwalkan terkait dengan kelas yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian untuk informasinya. Selebihnya insya Allah kita bertemu lagi di hari besok. Dan insya Allah hari besok kebetulan karena saya harus bertugas dulu di di organisasi satu hari itu harus mengisi ya. Jadi sehingga nanti insya Allah diisi oleh Ustadz Rojak ya untuk kajian besok dan melanjutkan masih sama polanya saya sudah arahkan kepada beliau ya. Pokoknya tetap semangat Bapak Ibu sekalian ya. Siapapun gurunya tetap kita ambil ilmunya yang kita pahami. Andai pun ada yang tidak Ibu Bapak pahami dari saya, dari asatidz yang lainnya pun juga simpan saja ya. Ambil yang kita pahami dan ingat, niatkan yang pertama adalah pahala.
amal soleh dilipat gandakan Bapak Ibu sekalian pada bulan Ramadan ini. Apalagi sampai sekarang saya lihat Bapak Ibu sekalian masih semangat, masih fresh seperti pagi-pagi ya. Harus seperti pagi-pagi, masih seperti semangat pagi lagi ya. Masih semangat, masih fresh dan juga suaranya masih masih lantang pokoknya ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya dan juga saya pun juga meminta doa kepada Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, doa yang terbaik untuk kami, mudah-mudahan kami sehat, mudah-mudahan kami diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dimudahkan, dilancarkan untuk senantiasa mengembangkan program-program untuk kemaslahatan, mengembangkan program-program untuk kemudahan para umat atau ayah bunda yang sudah hadir, yang sudah bergabung, mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa diambil di Sobat Ngaji ini insyaallah ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Ari Abdullah mewakili tim Sobat Ngaji semuanya. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan ada tutur kata yang kurang berkenan ya, sikap yang kurang berkenan ataupun program yang belum maksimal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa memaksimalkan dan juga menjadikan Sobat Ngaji ini berkualitas untuk ayah bunda ya. Dan tentunya kami selaku istilahnya kami itu pelayan ya, pelayan Bapak Ibu. Andaipun Bapak Ibu sekalian ingin mengatakan mengatakan apapun boleh ya, koreksian, masukan ataupun Ibu Bapak meminta saran kepada kami akan melayani dengan baik insyaallah ya. Andaipun kalau ada yang kurang dari kami mohon koreksinya ya. Oke, seperti itu. Cukup ya, alhamdulillah. Ya, seperti biasa kalau dipanjangkan semakin panjang karena kita ngebuburitnya sudah beberapa menit lagi nanti kita akan berbuka. Mudah-mudahan sampai berbuka nanti keberkahan kita dapatkan dan pahalanya tidak gugur ya Bapak Ibu sekalian. Ihtisab, kita jaga pahalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima pahala dan amal soleh ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Cukup sepertinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu. Wa iyyakum semuanya. Amin. Baik, izin saya off kan ya. Iya.